Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang kasur berdarah yang viral di TikTok. Video kedua adalah tentang tukar masakre. Video ketiga adalah tentang pembantaian Santa Cruz. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah FYP di TikTok. Di postingan TikTok tersebut ada sebuah gambar yang menunjukkan beberapa petugas kepolisian dan juga di kamar hotel gitu gengs, dan ada kasur yang berlumuran sirup marjan yang cukup banyak. Setelah aku telusuri lebih lanjut, video tersebut adalah terjadi di Peru gengs. Lantas bagaimanakah kronologi dari video tersebut? Mari kita baca artikel tentang video tersebut gengs. Jadi ternyata gengs, di video tersebut adalah kasus tentang Fiorella Lisa Diaz yang dibunuh oleh mantan suaminya yang bernama Elmer Lucano Lamas. Di dalam video tersebut ternyata Fiorella Lisa Diaz ketika ia sedang berhubungan badan dengan pasangan barunya, dan suami tersebut memergoki si mantan istri tersebut berhubungan dengan pria lain gengs. Dalam video CCTV yang beredar di media sosial, Lucano Lamas masuki rumah korban dan mengambil pisau di dapur pada pukul 2.00 dini hari. Ia lalu diam-diam masuk ke kamar di lantai atas di mana kedua korban berada. Pelaku kemudian menusuk pria bersama matanya terlebih dahulu. Beruntung bagi si pria berhasil kabur dan meminta bantuan, sementara korban terjebak di atas ranjang tak bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Korban ditusuk sebanyak 39 kali di bagian tubuhnya. Usai melakukan aksinya tersebut, Lucano kabur menggunakan sepeda motor yang dikendarai sepupunya Salomon Llanos Chiesa. Tidak butuh waktu lama bagi polisi pun langsung berhasil menangkapnya setelah kejadian tersebut. Lucano mengatakan bahwa ia cemburu dan marah ketika melihat mantan pasangannya bersama dengan pria lain. Jadi seperti yang diketahui bahwa kejadian ini sudah terjadi pada tahun 2018 yang silam guys, dan itu terjadi di negara Peru. Dan tidak ada informasi lebih lanjut bagaimanakah kondisi terkini dari pelaku yang sudah dipenjara tersebut. Tapi kalian jika tahu informasi terkini, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Sedangkan video kedua adalah tentang tragedi tukar masakre. Ini adalah salah satu requestan dari subscriber gengs, dimana dia ingin sekali saya bahas tentang hal itu. Lantas bagaimanakah kisah dan juga kronologi dari kejadian tersebut? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Tukar masakre alias pembantaian tukar adalah sebuah insiden selama perang Dagestan. Difilmkan dan didistribusikan dalam bentuk kaset di mana tawanan perang Rusia dieksekusi. Sepanjang perang, tentara Rusia melaporkan menemukan rekaman eksekusi perwira dan prajurit Rusia. Para ahli mengatakan film semacam itu merupakan upaya untuk menakut-nakuti tentara musuh dan mengiklankan perbuatan mereka. Beberapa video kemudian dijual sebagai film tembakau dan berakhir online. Sebuah rekaman yang dibuat pada bulan September tahun 1999 memperlihatkan 6 prajurit Rusia, salah satunya berusia 19 tahun, dieksekusi secara brutal oleh militan Chechnya, dan metodenya adalah trakea alias ditusuk. Pada tanggal 5 September 1999, 2 unit militan Chechnya menyeberang ke Dagestan, merebut desa perbatasan Tukhar, distrik Novolakski. Komandan Chechnya yang memimpin serangan itu diidentifikasi sebagai Umar Edil Sultanov, bawahan dari Abdul Malik Mezidov, komandan polisi agama Islam di Ichkeria. Saat itu mereka menyerang pagi-pagi sekali. Orang Chechen lalu menemukan mereka dan baku tembak pun terjadi dengan 12 wajib militer Rusia dan 1 petugas brigade Kalachevsky yang ditempatkan di pos pemeriksaan polisi untuk memperkuat keamanan perbatasan. Tak lama setelah pertempuran dimulai, operator unit 30 BMP Rusia terbunuh. Komunikasi pun terputus dan Rusia kehabisan amunisi pada saat itu. Letnan Senior Vasilitaskin memerintahkan mundur ke pos pemeriksaan kedua. Selama jeda pertempuran, setempat memberitahu tentara Rusia bahwa orang Chechen telah memberi waktu setengah jam untuk meninggalkan desa. Penduduk desa membawa pakaian sipil sehingga mereka bisa menyelundupkan polisi dan tentara keluar kota dengan aman. Taskin menolak untuk mundur lebih jauh, dan tekadnya juga meyakinkan orang lain untuk tetap tinggal di sana juga. Ketika setengah jam berlalu, militan Chechnya mulai mencari para pembela Rusia yang disembunyikan oleh penduduk kota. 6 dari mereka kemudian membarikade diri mereka sendiri di sebuah gudang, tetapi orang-orang Chechen mengepungnya dan menuangkan bensin ke dinding, mengancam akan membakar bangunan itu. Militan Chechnya meminta Rusia untuk menyerah, mengklaim bahwa niat mereka adalah untuk mendapatkan pengaruh untuk pertukaran tahanan. Kemudian keenamnya menyerahkan senjata dan menyerah dengan janji menjadi tawanan perang. Tidak lama kemudian, Rusia menyadari bahwa mereka telah ditipu. Atas nama penyelesaian persatuan darah, balas dendam atas kehilangan 4 teman dan kerabat dalam perang, komandan Chechnya Umar Edil Sultanov kemudian melakukan eksekusi publik di lapangan terdekat. Para tahanan diperintahkan untuk berbaring telungkup di jalan setapak di luar desa, dan Edil Sultanov memilih 5 orang dari unitnya untuk memotong leher para tahanan.
Yang keenam, Alexei Belgaev dibunuh oleh Idil Sultanov sendiri. Salah satu dari tentara Rusia yang diidentifikasi sebagai Alexei Lipatov melarikan diri dari lokasi tersebut, tetapi kemudian ditembak. Yang tewas lainnya disebut sebagai Letnan Senior Vasilitaskin, Vladimir Kaufman, Boris Erdeyev, Alexei Paulagev, dan Alexei Paranin. Kemudian pagi harinya setelah eksekusi tersebut, Kepala Desa Magomed Sultan Hasanov mencari dan mendapat izin dari militan Chechnya untuk mengambil jenazah tentara Rusia. Bangsa Chechen menguasai desa tersebut hingga 8 September 1999. Korban yang selamat yakni Alexei Ivanov dan Fyodor Chernavin lolos dari eksekusi dengan tetap bersembunyi. Ivanov menghabiskan 2 hari di loteng, sementara Chernavin bersembunyi selama 5 hari di ruang bawah tanah, dan baru setelah mereka diselamatkan, mereka mengetahui tentang kematian rekan mereka. Dan kemudian pada akhir September, para prajurit dimakamkan secara diam-diam dengan keluarga mereka yang tidak menyadari kematian mereka yang mengerikan tersebut. Jadi intinya dalam kasus tersebut adalah sebuah kasus yang terkait dengan prajurit Rusia yang dieksekusi oleh militan Chechnya, gengs, dan semuanya militan Chechnya yang mengeksekusi tersebut telah dihukum sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu, gengs, yang dapat aku sampaikan dari tragedi Tukar Massakre yang terjadi pada tahun 1999. Untuk kalian yang mungkin tahu informasi lebih lanjut tentang Tukar Massakre atau kejadian yang bersangkut paut dengan hal ini, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Sedangkan di video ketiga adalah tentang pembantaian Santa Cruz. Lantas bagaimanakah kisahnya dan kronologinya? Saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Jadi pembantaian Santa Cruz adalah peristiwa penembakan kurang lebih 250 pengunjuk rasa pro kemerdekaan Timor Timur di pemakaman Santa Cruz, Dili pada tanggal 12 November 1991. Di tengah penduduk Indonesia di Timor Leste, peristiwa ini diakui sebagai bagian dari genosida Timor Timur. 3 bulan menjelang Natal tahun 1991, kabar beredar di Timor Timur. Sebuah delegasi parlemen dari Portugal berniat mengunjungi daerah itu. Rencananya, kedatangan mereka akan diikuti 12 jurnalis internasional. Siapapun tak menyangka hal ini akan memicu peristiwa yang akan diingat orang sebagai catatan khusus dalam sejarah kekerasan militer Indonesia di bumi Timor Leste. Belakangan niatan Portugal ini ditolak pemerintah Soeharto. Indonesia keberatan bila kunjungan itu disertai para jurnalis, sementara di dalam negeri sendiri, seperti kata mantan parawarta Jakarta, Seno Gumira, jurnalisme dibungkam dan harus menggunakan sastra untuk bisa berbicara. Jauh-jauh hari, para pemuda Timor Leste yang melakukan perlawanan bawah tanah sudah kadung menyiapkan sambutan atas kunjungan Portugal tersebut. Namun gerakan klandestin mereka ternyata diketahui intelijen Indonesia. Mereka yang membuat spanduk-spanduk penyambutan delegasi Portugal di gereja Motel Dili diawasi terus gerak-geriknya oleh TNI. Hingga pada malam 27 Oktober 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis pro kemerdekaan dan memancing mereka untuk ribut. Kemudian pada pagi hari 28 Oktober 1991, jasad aktivis muda pro kemerdekaan yang bernama Sebastio Gomez ditemukan tergeletak di dekat gereja Motel. Ketika misa usai pukul 7.00 waktu setempat, sekitar 500-an orang keluar gereja sembari membentangkan spanduk bergambar Xanana Gusmao, pemimpin gerakan pro kemerdekaan Timor Leste. Iringan mengunjukkan rasa itu berjalan sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz tempat Gomez dimakamkan. Lalu kemudian sampai di pemakaman Santa Cruz, menurut Paul Albertrop dalam Modern Genocide dan 2014, tentara Indonesia telah bersiaga yang terdiri dari pasukan Kompi Brimob 5458, Kompi Batalion, dan Kompi Campuran dengan pakaian preman yang dibentuk pada malam sebelumnya. Selain itu, Batalion 744 dan personil Kodim juga berada di sana. Saat itulah, seperti terlihat dari rekaman video jurnalis Inggris Max Stahel, suasana menjadi kacau balau. Sirine dan suara letusan tembakan mengkik di telinga. Para demonstran lari tunggang langgang, dan sementara yang lain mencari persembunyian di antara nisan-nisan Santa Cruz. Berdasarkan kesaksian seperti ditulis Paul Bartrop, tentara Indonesia menembaki massa dengan membabi buta diikuti perundungan senapan otomatis selama beberapa menit. Tentara Indonesia menembak ke tengah kerumunan dan membuat proaktivis kemerdekaan Timor Leste tertembak di punggung saat mereka berusaha melarikan diri. Dalam laporan Dewan Kehormatan Militer, peristiwa 12 November itu menewaskan 50 warga sipil Timor Timur, tetapi laporan lain menyebutkan ratusan orang luka-luka dan puluhan tewas karena peluru tentara Indonesia. Berdasarkan video Max Stahel, itulah setidaknya mata dunia terbuka. Amnesty International menganugerahi video insiden Dili berjudul Cold Blood, The Massacre of East Timor itu sebagai video terbaik untuk kategori hak asasi manusia pada 92. Jadi intinya dalam penjelasan tersebut itu adalah sebuah perjuangan warga Timor Timur untuk memerdekakan diri dari Indonesia sendiri, gengs. Dan bagaimanapun kita harus bersikap nasionalis tentang hal ini. Lagi pula untuk saat ini Timor Timur sudah menjadi negara tersendiri dari Indonesia dan tidak ada masalah sama sekali sampai hari ini, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.